Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi ya setelah beberapa waktu nggak nggak live gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol lagi sama salah satu tamu yang waktu itu pernah ngobrol juga di nge-live yang pertama itu dengan Mas Ari Kurniawan. Nah, obrolan malam hari ini berkaitan dengan media pembelajaran dan algoritma. Nah, kira-kira seperti apa media dalam pembelajaran ini di era digital utamanya ya. Lalu kita coba mengenal juga yang namanya algoritma. Nah, setiap media sekarang ini memiliki algoritmanya masing-masing. Nah, kira-kira seperti apa penjelasan dari Mas Ari? Kita tunggu. Oh, ini sudah hadir Mas Ari ya. Coba saya panggil. Oke. Halo, selamat malam Mas Ari. Halo, selamat malam. Gimana Iya, kabarnya? alhamdulillah. Alhamdulillah baik Mas. Ini kayaknya Mas Ari ya, sibuk ya. Ganggu nggak Mas? Lumayan, lumayan. Tapi ya nggak sih. Malam ini Oh aman. enggak ya. Ya, aman-aman. Oke Mas Ari, kita ketemu lagi ya Mas di obrolan yang ke-10. Yang waktu itu Mas Ari juga pernah ngisi di obrolan pertama dan sekarang yang ke-10 gitu ya. Obrolan ini masih Oke. berkaitan dengan media sosial, lalu konten kreator, tapi dikaitkan dengan media dalam pembelajaran. Nah, obrolan malam hari ini temanya media dalam pembelajaran dan algoritma, gitu ya Mas. Ya, berat Oke, juga Mas ini ya. Ari, sebelum memulai ini, Mas Ari, Ya, kesibukannya apa ini akhir-akhir ini? kalau ini ya lagi sibuk di kerjaan aja. Lagi ada beberapa project ya. Tapi ya di jam-jam kerja aja sih sibuknya. Kadang kalau Oh, beberapa kali waktu itu keluar kota gitu aja. Ya rutinitas lah biasa. oke. Sekarang berarti pasti di kos ya, Mas? Iya, ini di kos. Lagi hujan ini. Iya. Kosnya kan sekitar UNES ya, Mas? Saya juga ini. Iya, samping gerbang utama. Oh, masih yang sama, kos buaya ya? Iya, Pos Buaya. Murah di sini. Oke, Mas. Ini obrolan yang sangat menarik ya berkaitan dengan media dalam pembelajaran. Nah, kira-kira untuk memulai obrolan ini, kita kan tahu ya Mas, sekarang ini era digital sudah merambah ke berbagai macam hal dalam kehidupan masyarakat. Entah di bidang ekonomi, sekarang juga beralih ke digital, lalu pendidikan, dan sebagainya. Nah, ini kali ini Ya. kita akan mengobrolin peran atau mungkin lebih ke pemanfaatan media digital dalam media pembelajaran. Nah, ini gimana Mas untuk Mas Ari sendiri untuk mengantarkan obrolan kita malam hari ini? Oke, pertama saya mulai dari media dan pembelajaran ya. Ya, Di sini pemahaman tentang media itu kan sebenarnya bukan hanya sebatas dari digital ya, audio dan visual, tapi media itu adalah perantara. Kalau di zaman dulu mungkin bisa buku, bisa alat peraga, atau sesuatu yang berfungsi untuk menyampaikan materi dari si pengajar kepada uh, komunitas yang ingin informasi itu tersampaikan. Jadi bermacam-macam. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita tahu dari mulai tahun 2007 terus ke sini ya, itu perkembangan teknologi kan sangat pesat sekali. Internet ya, lah ya, dasar utamanya itu internet, di mana semua itu bisa akses informasi bisa dengan sangat mudah. Lalu setelah dari buku, setelah dari kaset VCD ya di zaman dulu, terus alat peraga lainnya mungkin bisa semacam buku gambar dan lain-lain itu bertransformasi sekarang ke audiovisual. Nah, kayaknya sih ini sesuatu yang lebih mudah untuk diterima ya karena iya, semua orang sekarang pegang HP, semua orang bisa mengakses internet. Sebagian besar juga sudah memanfaatkan hal itu dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Nah, dari media pembelajaran ini akses yang semakin mudah dan cepat tentu menjadi poin penting dan poin yang
cukup mendukung ya bagaimana media dan pembelajaran ini bisa menjadi hal yang inginnya itu positif, keinginannya itu positif, tapi juga selalu ada hal yang dibalik itu, ya hal negatif lah kita tahu ya. Selain itu, kalau kita menyadari ya, di era 4.0 ya orang menyebutnya, Iya. media audiovisual itu juga menambah kreativitas. Misalnya nih dari seorang guru yang ingin menggunakan media audiovisual. Seandainya dia ingin membuat presentasi dalam bentuk video atau dalam bentuk spreadsheet, PowerPoint, paling tidak dia akan mencari ide. Nah, dari situ dia ingin mempunyai cara yang berbeda dengan yang lain untuk menyampaikan materinya. Bisa juga dengan membuat film pendek, bisa juga dengan membuat video tutorial. Jadi bermacam ide akan bermunculan. Jadi dampak internet itu ternyata sampai ke tahap berbagai bidang itu tadi, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, sangat beragam. Lalu berikutnya mungkin saya menganggapnya tema ini agak lebih khusus ke arah YouTube dan beberapa media platform lainnya ya, kayak Instagram, Facebook ya. Kalau kita menyambungkan dari yang tadi, media dan pembelajaran, kita sekarang sudah bisa memanfaatkan kayak YouTube buat live streaming, misalnya kayak UNES kan wisuda online aja sudah menggunakan streaming online YouTube, ya kan, secara tidak langsung. Terus beberapa acara kayak seminar yang sekarang kita kenal dengan webinar sudah bisa menggunakan Zoom misalnya, terus Google Meet dan beberapa platform lainnya. Nah, itu pemanfaatan yang sangat bagus menurut saya, sangat positif di dunia pendidikan, dan juga beberapa lainnya kayak misalnya ekonomi ya. Tentu kita semua tahu kayak selebgram, terus YouTuber, dan juga artis di masing-masing platform, ya misalnya YouTuber gaming atau Facebook. Facebook itu juga bisa dimonetize ya. Itu juga sebuah media. Bisa. Iya bisa. Dari sisi ekonomi tentu kita sudah tahu semua bahwa sebagian orang mendapatkan rezekinya dari situ. Nah, ini sangat luas banget sih dari media dan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan kehadiran lembaga pendidikan ya, kayak kampus, terus beberapa sekolah, mungkin sebagian sekolah masih belum bisa memaksimalkan hal tersebut. Ya bisa kita ketahui biasanya terkendala oleh alat, terus infrastruktur loh ya. Kayak internet, kadang akses di sini udah dapet nih, tapi koneksinya tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu biasanya beberapa instansi pendidikan masih belum bisa sepenuhnya menggunakan media pembelajaran ini, audiovisual. Tetapi sebenarnya hal itu bukan menjadi masalah besar ya, karena ada beberapa hal yang bisa kita cari tahu. Misalnya seorang guru nggak harus semuanya itu online. Misalnya dia ingin menampilkan video tersebut dalam bentuk offline, itu kan juga bisa. Dia tetap bisa membuat film pendek hanya untuk dinikmati sebagai sarana pembelajaran untuk murid-muridnya. Seperti itu. Jadi konteksnya di sini bisa dalam bentuk online, offline. Offline itu kan biasanya file dalam bentuk file di flash disk gitu ya, bisa. Terus bisa dibagikan ke beberapa siswa. Semacam itu. Jadi pemanfaatannya memang udah wajib sih ya kalau menurut saya. Mungkin kalau beberapa dari kita, di adik saya ya, SD itu adik saya, katanya di mulai kelas 4 sampai kelas 6 itu ujiannya sudah wajib menggunakan komputer. Nah, itu kan transformasi yang sungguh luar biasa, dan itu di pelosok loh, di Sumatera ya, di pelosok Sumatera. Saya dapat kabar sih baru kemarin, katanya mulai mungkin tahun depan atau ajaran baru ini mereka sudah mulai memanfaatkan komputer di anak usia dini, ibaratnya SD. Tapi kadang dilema juga ya, ada beberapa artikel atau orang-orang yang menciptakan teknologi tersebut justru melarang anak-anaknya untuk bermain gadget. Tapi di sisi lain kita mungkin menyadari bahwa bermain gadget itu kalau anak-anak itu bisa cepat nangkep. Ya karena mereka senang terus motoriknya dan juga sifat mereka tuh masih senang-senangnya dengan hal-hal yang baru kayak gitu. Nah, sementara kalau kita tahu kayak Steve Jobs terus Bill Gates itu kan melarang anak-anaknya untuk bermain gadget sampai usia tertentu ya. Kayak misalnya mereka baru boleh dikasih itu setelah lulus SMP ya, di usia kita. Nah, mungkin itu yang jadi perhatian ke antara guru, orang tua ya, untuk mengawasi anak-anak. Karena
ya gimana ya, dulu di zaman saya waktu kecil, karena nggak ada gadget, kita senangnya bermain ya, bermain Iya. mandi di sungai, ya bal-balan ya sepak bola gitu ya, masih masih suka hal-hal yang kayak gitu. Tapi seandainya nih zaman dulu sudah ada gadget, mungkin juga akan lain aktivitasnya. Kita sudah mungkin senangnya bermain game gitu. Karena anak-anak sekarang kan kita lihat SMP itu pada ke Indomaret, top up diamond ya buat game-game yang mereka ikuti. Jadi dampak negatifnya juga ada, dampak positifnya itu yang perlu kita gali bersama. Ya, itu untuk pengantarnya ya, untuk media dan pembelajaran. Mungkin bagian ini saya agak kurang bisa ini ya, kurang kompeten ya di media dan pembelajaran karena saya kan dari sastra Indonesia ya, tidak kan Iya. kalau pendidikan itu biasanya ada tuh media dan pembelajaran karena memang basicnya akan menjadi guru, pasti ada tuh untuk menyampaikan materi kepada siswa atau bagaimana membuat sebuah materi itu tidak membosankan. Kalau saya kan basicnya tidak di situ. Ya sebatas informasi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Jadi sudah wajib bagi kita untuk memanfaatkan sebesar-besarnya teknologi yang sudah tampil atau yang sudah ada di depan mata kita sih. Itu untuk pengantar media dan pembelajaran. Oke, Sangat itu dulu menarik ya. ya penjelasan penjelasan dari Mas Ari. Memang sekarang ini kehadiran teknologi sangat berperan dan berpengaruh besar ya Mas terhadap bahkan terhadap pola pikir anak, terus Iya, perkembangan mungkin secara fisik juga berpengaruh. Nah ini kira-kira kalau kita lihat, memang tadi kan Mas Ari juga menyebut ya ada orang-orang yang terkenal di dunia internasional seperti tadi siapa ya, Bill Gates itu kan juga melarang anaknya untuk bermain gadget sampai umur umur tertentu. Nah kira-kira kalau menurut Mas Ari sendiri pandangannya gimana sih pandangannya kalau misalnya anak dari kecil sudah di ibaratnya kayak disuguhi HP gitu, disuguhi HP biar alasannya itu kalau saya ini ya yang pernah saya dengar ya Mas, misalnya saya punya adik yang umurnya 3 tahun atau 4 tahun, waktu itu biar anaknya itu nggak nangis, maka salah satu iya. alternatif atau cara orang tua itu memberikan HP biar dia itu mainannya sama HP. Nah kira-kira pandangan Mas Ari sendiri untuk persoalan itu gimana Mas? Memberikan atau memfasilitasi HP pada anak yang usianya masih balita lah, bawah 5 tahun gitu. Oke ya, jadi emang itu sudah terjadi ya di sekitar kita itu hampir ya sebagian besar masyarakat seperti itu. Karena biasanya gini, sebagian ya mohon maaf jika biasanya dari sisi orang tuanya itu pendidikannya biasanya masih dalam tahap yang belum sampai pendidikan tinggi ya biasanya. Karena bagi dia mungkin mengurus anak seharian itu lelah ya. Kadang anak Iya. nangis terus, kadang nakal. Nah, solusi karena dia ngerasa, wah kok dikasih HP, saya lebih bisa melakukan Diem banyak ini. hal lagi nih. Anak Iya. saya lebih diem. Nah, sebenarnya itu bukan salah ya, tapi sangat-sangat kurang tepat. Jadi karena memang itu sudah terlanjur, tinggal kita cari solusinya. Bagaimana anak tetap bermain HP tapi dalam kondisi konten yang disimak sehat, terus waktu yang dikasih itu mungkin tidak jangan terlalu lama ya, lebih dari 1 jam itu menurut saya sungguh sangat berbahaya karena nanti akan berpengaruh ke pertumbuhannya. Karena kita tahu radiasi HP itu kan apalagi ke anak kecil ya itu sangat sangat berbahaya. Mungkin tetap kita juga harus sebagai orang tua ya misalnya beberapa orang tua yang udah punya anak tetap harus punya kreativitas lagi supaya apa sih yang bisa mengalihkan anak dari HP. Mungkin bolehlah dikasih. Dan sebenarnya gini, dari pihak developer kayak Google, Apple itu ada semacam fitur di HP Android ya terutama untuk mengkhususkan membuat akun khusus anak. Jadi HP itu nanti hanya akan bisa mengakses website-website atau konten yang khusus anak. Jadi dia tidak akan bisa mengakses konten yang mungkin bermuatan dewasa atau konten-konten yang ediktif gitu ya. Jadi di Google itu sebenarnya sudah ada, cuman hal tersebut karena mungkin sebagian pengguna HP itu kan tidak semuanya dalam konteks memiliki pendidikan yang cukup ya. Jadi tidak mempelajari hal itu, mereka asal kasih aja menggunakan akun Gmail, akun Google milik orang tua itu sudah pasti akan mendapatkan konten dari orang tua juga. Nah ini nanti akan Oh, berhubungan dengan algoritma. Nah kalau kita login dengan akun anak, maka itu akan sangat aman. Jadi untuk kontennya ya aman, tapi untuk ya. adiktifnya itu yang masih belum bisa dikendalikan karena mau nggak mau biasanya kalau anak udah dikasih HP, udah seneng, HP-nya diminta, pasti akan
nangis, biasanya gitu. Iya, Nah, itu yang perlu efeknya itu. jadi solusi sendiri gimana orang tua bisa mencari nangis itu harus tega gitu loh. Orang tua harus tega karena uh, mungkin yang nggak kelihatan dampaknya itu biasanya beberapa tahun ya. Anak-anak yang mungkin ngerasa nanti dia akan merasa lelah, misalnya lelah di sini, mungkin di waktu dia umur 5 tahun nggak kerasa, tapi nanti ketika dia udah masuk SD, di mana dia harus dalam kondisi anak-anak itu kan harus aktif ya, harus aktif gerak, karena pertumbuhan dari ya tubuhnya itu membutuhkan aktivitas energi yang terus terbakar supaya dia bisa mengonsumsi makanan dan sirkulasinya itu bagus. Nah, pasti akan kerasa dampaknya di beberapa tahun ke depan. Mungkin di usia 10 tahun udah mulai kerasa kayak mohon maaf jika penglihatannya berkurang, terus mungkin nanti pendengarannya, terus sering sakit kepala, itu sudah terbukti. Hanya saja karena itu sifatnya ilmiah dan mungkin belum mereka lihat secara langsung. Karena penyakit-penyakit seperti itu kan tidak kelihatan ya. Kayak HP radiasi dari mata kita secara nalar itu nggak tampak. Maka orang-orang yang mungkin pendidikannya kurang, biasanya tidak lebih cenderung tidak mempercayai hal itu. Asal mereka bisa anaknya diem, udah bagi mereka selesai. Nah, itu yang udah tenang gitu. Yang mungkin yang pendidikannya atau informasi yang perlu ditekankan mungkin bisa oleh mahasiswa-mahasiswa yang saat KKN. Nah, ini perlu ditambahkan nih. Mereka kan biasanya bersentuhan langsung dengan masyarakat kalau KKN ya. Karena kalau mahasiswa harusnya dalam tahap itu sudah memahami lah hal-hal seperti ini. Mereka terbuka dalam informasi dan yang lain. Harusnya bisa disampaikan. Ya dengan bahasa yang baik, pasti ya minimal dari 10 orang, 2 lah yang bisa menerima informasi kita itu udah cukup. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang dan membuat orang jadi baik itu susah ya. Iya. Itu ya tanggapan saya. Oke. Terus sih Mas, kalau melihat memang kan untuk penggunaan HP di usia dini ya, apalagi misal di usia bawah 5 tahun gitu kan sangat sangat berisiko. Kalau menurut saya sendiri juga seperti itu Mas. Karena nanti dampaknya ketika penggunaan HP itu sudah dibiasakan ke anak, nanti di lingkungan sosial mereka itu akan kurang tertarik untuk bermain, berkomunikasi, karena di HP itu kan ini kaitannya juga sama algoritma ya Mas. Algoritmanya kan ketika kita scrolling yang kesenangan kita, maka internet itu akan menyediakan apa yang kita senangi kan gitu. Nah, kalau nanti terjun di lingkungan sosial, maka dampak yang paling terasa itu ketika mereka akan cenderung sangat susah berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Itu mungkin yang saya rasakan sendiri, Mas. Jadi misalnya di kelas gitu ya. Jadi pembelajaran yang konvensional itu terasa sangat membosankan. Kalau sekarang ya, Mas, sangat membosankan dan saya kira tidak menarik bagi mereka. Nah, karena ini memang kaitannya mereka itu sudah terbiasa menggunakan teknologi atau gawai atau HP mereka sejak kecil. Jadi ketika dalam pembelajaran ya pengennya scrolling, apalagi yang sekarang udah main sosial media yang kayak TikTok, Instagram. Wah, itu sangat apa ya? Sangat susah dikendalikan. Nah, itu tantangan juga sebagai seorang pendidik untuk membuat inovasi media pembelajaran yang menarik berkaitan dengan teknologi. Namun sekali lagi kalau inovasi ini juga kadang terbatas ya Mas dengan adanya fasilitas yang kurang lengkap gitu. Nah, kalau menurut Mas Ari sendiri, misalnya ada anak yang sudah terbiasa main HP sejak kecil, lalu gimana ini kita sebagai posisi orang yang lebih tahu, misalnya posisi kita sebagai kakak yang sudah sadar bahwa pengaruh HP ini sangat luar biasa gitu untuk mengarahkan anak ini. Kira-kira ada tipsnya nggak, Mas? Oke, kemarin saya kebetulan baru baca tuh artikel semacam itu. Jadi kalau mereka berada di lingkungan perkotaan ya, biasanya mereka sudah wajib untuk menyediakan kayak psikolog gitu ya. Itu karena hubungannya ke mental dan juga ke sifat atau karakter nantinya. Biasanya karakter mereka udah terbentuk menjadi orang yang egois, jadi orang yang menutup diri kepada lingkungan sosial. Nah, itu agak susah, apalagi kalau kita mungkin tidak tahu metode untuk penanganannya ya. Sebenarnya di bahasa Indonesia itu ada untuk apa ya nama mata kuliahnya itu saya agak lupa. Itu ada mata kuliah untuk anak-anak seperti itu. Apa ya? Iya, aku ingat. Iya kan? Ada. Jadi memang udah tahapnya sudah ke psikolog. Jadi
mungkin kalau orang tuanya lebih sabar sebenarnya bisa. Dan bagaimana ya, mereka anak-anak seperti ini biasanya memang cenderung menutup diri. Apalagi kalau mereka di lingkungan sekitar mereka tidak ada yang satu frekuensi misalnya. Misalnya Iya. dia tuh adiktifnya ke gamer, ke gaming ya. Nah, di dalam lingkungannya itu adalah orang-orang yang mungkin tidak berada di hobi itu, maka dia akan sangat tidak mau atau malas berkomunikasi berlama-lama dengan orang sekitar. Misalnya dalam satu keluarga, dia anak yang mungkin masih SMP ya, SMP kelas 1 atau kelas 2. Hanya dia sendiri yang suka bermain gadget. Ketika kumpul keluarga, dia biasanya hanya betah Iya. beberapa puluh menit saja, lalu Iya. dia akan mengasingkan diri, asik lagi dengan gadgetnya. Nah, di artikel yang beberapa waktu lalu saya baca memang seperti itu ya, itu tahapnya sudah harus menggunakan psikolog, orang-orang yang bisa menasehati. Ada juga yang bilang dialihkan dengan kegiatan lain, bisa juga misalnya ke kegiatan fisik olahraga, dan dimulai harus dari orang-orang di sekitarnya. Jadi harus ada pendukungnya ya, nggak bisa dia berdiri sendiri atau hanya ayah dan ibunya saja. Terus yang lain-lain mungkin saudaranya tidak bisa bekerja sama untuk membantu itu. Jadi memang harus disadari dari awal. Nggak bisa mungkin sebenarnya udah kasusnya udah 5 tahun yang lalu, tiba-tiba baru menyadarinya sekarang, itu udah terlambat banget sih. Tinggal bagaimana memanfaatkan hal itu. Karena kita tahu nih, kalau Mas Riyadi pernah ngikutin tim Mobile Legends ya, itu Iya. RRQ Lemon tahu nggak? Iya. RRQ Lemon dan Just No Limit ya, itu kan Iya. idola para anak-anak di zaman itu ya, di zaman Mobile Legends dan game-game lain itu berkembang. Kalau kita lihat sejarahnya, mereka adalah orang-orang korban dari bermain gadget seharian penuh. Bahkan Just No Limit itu satu hari dia bisa main 18 jam. Tapi kan tidak semua orang punya nasib dan jalur yang mulus seperti dia Iya. untuk mengembangkan karir dari usaha kerasnya. Karena mungkin dampak geografinya berbeda. Dia hidup di ibu kota misalnya, dia punya akses dan lain-lain, sehingga dia bisa mengembangkan bakatnya yang mungkin diolah dari kegiatan dia bermain gadget. Tetapi untuk anak-anak yang di daerah seperti di lingkungan kita, dia hanya akan mendapatkan dampak buruknya saja. Karena dia tidak bisa sampai dalam tahap profesional, tapi dia sudah mendapatkan dampak negatif dari kegiatannya itu. Iya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ya mungkin itu ya, kalau lingkungan harus mendukung, dan kadang gini, ada beberapa orang yang, alah kok lebih banget sih pakai ke psikolog segala, padahal itu sesuatu yang penting dan itu sesuatu yang wajib. Jika memang mental, biasanya anak SMP itu kalau udah di HP disembunyikan, dia udah melakukan hal-hal kayak menyakiti diri sendiri, terus dia pergi dari rumah, mengancam dan lain-lain, itu sudah dalam tahap yang ya kartu kuning lah ya, ibaratnya udah peringatan. Bagi orang-orang sekitar harus menyadari hal itu secara lebih cepat dan tangkap sih. Mungkin itu aja. Oke. Berarti memang lingkungan sekitar itu sangat berdampak ya dan berpengaruh terhadap tadi penggunaan gawai misalnya untuk membatasi atau mengingatkan seperti itu ya Mas. Nah ini juga ada cerita sih Mas dari tetangga saya yang waktu itu punya anak juga karena dia sibuk kerjanya kan ini jualan bakso gitu ya Mas, kan sibuk mulai dari pagi sampai malam. Nah salah satu caranya untuk menghibur anaknya ya dikasih itu gawai. Nah gara-gara itu dia itu sampai umur beberapa tahun, berapa ya, 3 atau 4 tahun, dia itu malah belum bisa ngomong sama sekali. Dan akhirnya sampai ke konsultasi ke dokter gitu. Ini kenapa? Terus usut punya usut. Jadi masalah utamanya adalah dia memang kurang tidak pernah bersosialisasi karena itu penggunaan dia sudah tertarik sama HP gitu loh Mas. Jadi fokusnya penggunaan HP. Bahkan sampai segitunya berpengaruh pada ini perkembangan bicaranya, bahkan sampai terganggu seperti itu. Ini kan juga sebetulnya sangat mengerikan ya Mas, tapi memang kenyataannya di lapangan kita tidak bisa melakukan apapun kecuali mengingatkan. Ini posisi kita misalnya kita sebagai mahasiswa ya bisanya cuma mengingatkan atau melakukan sosialisasi seperti itu. Nah kalau menurut Mas Ari gimana sih Mas kalau misalnya ada orang yang lebih melarang anaknya atau keluarganya untuk tidak bermain HP, tapi dia tidak memberikan solusi apapun, tidak memberikan alternatif apapun. Ini kira-kira benar atau enggak, Mas? Misalnya saya sebagai orang tua ya, Mas, saya melarang,
kamu nggak usah mainan HP. HP ini dampaknya sangat buruk misalnya. Hanya seperti itu, tapi kita tidak memberikan solusi apapun. Kira-kira sesuai nggak, Mas? Ya, itu seperti gimana ya, kita memotong jalan besar, tapi kita tidak memberikan jalan alternatif ya, seperti itu. Iya. Ya, harusnya memang komunikasi dari kita, misalnya kita sebagai orang tua nih, komunikasi kepada anak, biasanya memang harus dimulai dari ayah ya, biasanya ayah lebih dekat dengan anak-anaknya, atau dia biasanya lebih bisa membaca hal lain atau sudut pandang lain, misalnya mengajak anaknya jalan-jalan, kan kalau sekarang bisa ya naik motor ya, misalkan dibawa Iya, iya. camping lah misalnya, mencari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menggerakkan tubuhnya dan lain-lain, karena beberapa waktu yang lalu ya, minggu lalu saya beberapa kali itu ke gunung, ya hanya hiking aja, itu banyak kok orang Iya. tua yang sama anak-anak masih balita, dia sampai ke puncak gunung, gendong, Oh, mengenalkan dari awal. Jadi kenalkanlah anak-anak itu dengan, misalnya orang tua cita-citanya anak ke sepak bola, yaudah langsung kenalkan aja, sering nonton ke stadion lah misalnya, atau sering nonton di lapangan sore-sore, itu kan biasanya adalah pertandingan kecil-kecilan ya, misalnya sparring antar RT atau apa, nah seperti itu. Nah kalau misalnya ada beberapa kan orang tua yang ingin anaknya kenal dengan alam dan lain-lain, jadi bawa mereka ke habitat sesuatu yang ingin mereka tuh bisa memahami, misalnya ke kebun binatang, itu menurut saya lebih baik, atau solusi yang sedikit lebih baik daripada hanya melarang saja, tidak ada gerakan, karena uh, orang tua itu kan sebagai contoh pertama yang akan mereka lihat dalam lingkungan rumah itu ya. Misalnya dia bangun pagi, si anak bangun pagi nih, yang pertama kali dilihat normalnya ya, untuk idealnya itu biasanya ya kedua orang tua atau saudara-saudara mereka yang di rumah. Nah, dikenalkan dari situ, misalnya ya kalau mereka tinggal di pantai atau di gunung, kenalkanlah dengan lingkungan-lingkungan itu. Karena sekarang kan untuk memviralkan sebuah tempat cukup mudah ya biasanya ya. Nah, iya. mungkin bisa aja ngasih tahu ke anaknya, memberi pelajaran kepada anaknya bahwa tempat ini harus kita jaga. Nah, jika ada orang-orang yang datang kemari, mereka bisa betah ke tempat kita karena kita menjaganya, karena kita merawatnya dengan bersih. Nah, memperkenalkan hal-hal lingkungan seperti itu, menurut saya memiliki nilai lebih, di mana biasanya ya udara di Iya. gunung atau di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan itu lebih bersih, mungkin akan lebih berpengaruh, lebih sehat ke dalam tubuh si anak atau tumbuh kembang anak ini akan lebih baik. Mereka motoriknya tidak tertunda kayak tadi ya, berbicara mungkin Iya. kadang karena nggak berkumpul dengan anak seusianya ya, biasanya anak-anak juga bahasanya antara, kita dilema nih, misalnya anak-anak berkumpul dengan anak-anak lainnya, oke, jika ada di lingkungan, tapi ketika dikumpulkan dengan orang-orang dewasa juga itu berbahaya juga. Kadang kan nggak semua orang Iya. dewasa bisa berkata baik-baik Iya, dengan benar, anak benar. kecil. Nah, itu juga harus dikontrol juga. Jadi memang ya kombinasi lah ya, antara melarang boleh, tapi ya setidaknya beri jalan atau beri ruang kepada anak untuk bisa berpikir, kenapa orang tuaku tidak memperbolehkan ini, supaya nanti di suatu saat dia akan menemukan, oh ternyata begini jawabannya, oh ayah melarang ini ternyata oh begini dampaknya. Nah, jadi selalu ada dia selalu bisa menemukan jawaban sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari apa yang dilarang oleh orang tuanya. Ini itu ya. Oke. Berarti memang kesalahan juga sih sebenarnya ketika kita hanya melarang tapi nggak punya alternatif apapun untuk mengalihkan perhatiannya. Wah, ini saya ngomong-ngomong soal gunung nih, Mas. Ini saya beberapa waktu lalu juga sempat melihat obrolan sama teman saya juga sih soal ini etika naik gunung. Nah, ini saya juga kayaknya tertarik untuk ngobrol sama Mas Hari berkaitan dengan etika naik gunung nih. Mungkin bisa di ini ya, Mas. Diagendakan gitu. Karena saya cari orang yang hobi naik gunung itu agak susah gitu. Kalau Mas Ari kan Ya memang banyak kayaknya sebenarnya. hobi ya. Iya, mungkin yang belum saya tahu. Oke. Jadi memang karena sekarang eranya digital, semua sisi bahkan bisa bisa berpengaruh dan mempengaruhi perkembangan anak itu ya, Mas. Oleh sebab itu Iya, kita misalnya sebagai orang kakak atau ya di lingkungan keluarga lah, minimal kita harus bisa memberikan alternatif. Ini yang sesuai dengan apa ya, yang waktu itu saya lihat
kayaknya di stand up-nya Panji kayaknya kalau nggak salah. Jadi kebanyakan dari kita hanya bisa melarang tapi nggak bisa memberikan alternatif apapun. Itu yang bagi anak-anak itu kayak apa sih kayak gitu, apa sih Iya, kok kamu hanya bisa melarang tapi nggak bisa memberikan apapun. Nah mungkin ini salah satu alternatif, misalnya kenalkanlah dengan lingkungan sekitar, misalnya hobinya apa, misal jalan-jalan lah, minimal jalan-jalan, nah, sehingga perhatian mereka itu tidak hanya ke gadgetnya tok, tapi ada lingkungan sosial yang bisa diamati, ada budaya yang bisa diamati dan sebagainya. ya, Oke, jadi memang sangat kompleks ya Mas kalau membicarakan soal ini. iya, Dan kita sangat tidak kompleks. sebetulnya tidak bisa berbuat apapun. Maksudnya kita tidak bisa berhenti begitu saja, tapi ya hanya bisanya mengikuti arus, tapi dengan cara mengarahkan yang lebih lebih baik lah. Maksudnya kan dampaknya kan ada yang negatif, ada yang positif. Kita bisanya cuma mengarahkan gitu ya Mas, sementara yang bisa kita lakukan. Iya, Nah ini iya, ya, memang gini ya, sebentar, saya potong sebentar. ya Mungkin beberapa dari kita memang kadang bingung ya dengan situasi saat ini. Ya tinggal kita mungkin bisa ini memberikan beberapa fakta, beberapa contoh. Misalnya ada di lingkungan di sekitar tetangga kita. Nah, kita bisa mulai dari keluarga. Itu loh kemarin ya, si A karena dikasih HP terus, ini jadinya seperti itu. Masa masa iya mau itu terjadi kepada keluarga kita kan enggak. Nah, mungkin dari hal-hal gitu. Jadi benar-benar dari dalam karena eh, ya itu keluarga memang faktor utama sih. Jadi ya kita lihat contoh langsung ya, karena biasanya kalau orang lihat di berita, di TV, karena jauh dari lingkungan kita, mereka cenderung hanya 40% saja mempercayainya. Sisanya mungkin, itu beneran nggak sih, kayak gitu, sebagian. Ya, kita memberikan fakta-fakta saja, karena ya sementara itu, dan karena kita kan akademisi ya, maksudnya orang yang pernah berada di pendidikan tinggi, tentu harus bisa menemukan sih, saya harus bisa menemukan solusi-solusi lain. Ya kalau dilihat dari yang anak-anak yang mengikuti uh, kreativitas mahasiswa ya, yang PKM ya PKM gitu ya, itu sebenarnya solusinya bagus-bagus memang. Tapi biasanya solusi seperti itu baru bisa diterapkan di 5 atau 10 tahun mendatang. Nah, itu kan cukup visioner sebenarnya. Solusi-solusi bisa ya ditemukan dari diskusi-diskusi kelompok, diskusi kecil, kelompok kecil 4 sampai 6 orang gitu, bisa menemukan hal-hal yang mungkin kalau kita sendiri mikirin, ini gimana sih? Ternyata kalau berkumpul dengan 5 sampai 10 kepala, kita bisa menemukan hal lain atau ide-ide lain yang lebih liar lagi. Ya, mungkin itu sih. Iya sih Mas, betul. Jadi kadang-kadang kalau kita ngasih tahu ke adik kita, Dek, misalnya jangan gunakan HP terus, nanti misalnya penglihatanmu terganggu. Anak tidak akan langsung percaya, Mas. Karena memang Ya. ini saya jadi ingat yang diomongkan Pak Hendy ya, WR4 UNES. Jadi kenapa kok, ini di salah satu bukunya, kenapa orang, manusia itu sudah tahu ya kalau misalnya berbuat jahat itu dosa, tapi mereka tetap melakukan karena konsekuensinya masih jangka panjang nanti di akhirat gitu ya Mas. Tapi ketika manusia Hmm, disuruh misalnya pegang listrik, mereka nggak mau karena ya, konsekuensinya langsung kena gitu loh Mas. Nah langsung kena. mungkin itu jadi mungkin itu juga bisa apa ya, bisa dijadikan refleksi juga kita sebagai katakanlah orang yang lebih sadar lah, maksudnya sadar dengan kondisi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, mungkin itu juga bisa jadi refleksi kita untuk memberikan ya minimal edukasi ataupun arahan atau dengan contoh-contoh yang real dan dekat dengan kehidupan anak tadi, mungkin adik kita. Nah, Ya, itu mungkin berkaitan dengan pembelajaran juga ya Mas, pembelajaran di rumah gitu. Nah, ini kan iya, juga kaitannya sama tema kita malam hari ini, media dalam pembelajaran. Kalau kita ngomongin soal pembelajaran ini kan memang harus dimulai sejak dini. Kalau saya pernah dengar itu dari siapa ya, waktu itu lupa. Jadi ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa jangan serahkan anak sepenuhnya kepada sekolahan. Menurut Mas Ari gimana Mas ya pendapatnya? betul. Saya setuju Oh, sih dengan pendapat seperti itu ya, karena eh, sebagian besar mungkin ketika anak sudah mulai sekolah, mereka akan menghabiskan waktunya di sekolahan ya dengan teman-temannya, ya, dengan gurunya. Ya
sebagai orang tua ya, saya berkaca dari lingkungan di sekitar saya, kayak misalnya Mas Wahid ya, Mas Wahid kan juga ada anak ya, ada anak dua, yang satu sudah sekolah. Memang dia setiap sekolah itu selalu mempercayakan anaknya kepada sekolahnya dengan gurunya, dengan teman-temannya. Tetapi ketika nanti pulang itu selalu ditanya apa yang kamu dapatkan hari ini, bagaimana dengan teman-temanmu, terus bagaimana dengan gurumu, bagaimana cerita hari ini. Dari cerita, jadi tanyanya lebih, coba kamu hari ini ngapain ya? Coba ceritakan ke mama misalnya. Nah, itu mereka akan menyampaikan, nah dari situlah kita mengontrol apakah anak ini dalam kondisi yang baik-baik saja di sekolahan. Nah, cenderungnya biasanya kalau anak-anak mungkin dia tidak mau menceritakan apa yang terjadi di sekolahan, pasti ada sesuatu. Entah dia mungkin mendapatkan perlakuan dari teman-temannya yang mungkin kita anggap bullying itu ya, bully ya, dibully dan lain-lain, sehingga biasanya anak cenderung menceritakannya tidak lancar dengan bahasa itu. Nah, kalau orang tua yang mungkin melepas penuh anaknya ke sekolahan dan tidak mau tahu cerita anaknya setelah dia pulang, yaitu nanti dampaknya juga saat dia dewasa juga ya. Yaitu mirip dengan yang gadget tadi, dia akan menjadi orang yang egois, dia mungkin sulit percaya dengan orang lain, terus dia menjadi tertekan dan lain-lain. Jadi peran orang tua menurut saya ya, jangan sampai berhenti ketika anak udah sekolah, bahkan ketika anak kuliah pun menurut saya orang tua tuh masih berperan di situ. Jadi ya, saya setuju ketika tidak boleh sepenuhnya menyerahkan anak ke sekolah. Ya, karena kita nggak tahu ya. Kalau dulu mungkin di zaman saya, kalau kita dihukum di sekolahan, biasanya pulang ditambahin hukumannya. Ya kan? Tapi kita tidak mempermasalahkan itu, karena ya udah memang kita menyadari kita salah ya. Tapi sekarang kan udah beda. Ya tinggal pendekatan orang tuanya mau gimana sih. Ya itu sekali lagi bergantung juga. Maka dari itu ketika ada yang bilang, kamu kan perempuan, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngapain? Nah itu fungsinya nanti ketemunya di situ. Beda nanti ketika lulusan tertentu mengurus anak dengan lulusan tertentu mengurus anak, itu nanti mereka akan paham lah kenapa perempuan itu harus sekolah tinggi, mereka nanti akan tahu alasannya. Iya sih, oke. Jadi memang betul ya Mas. Memang kita misalnya ya kita lihat di lingkungan kita, memang tidak boleh menyerahkan sepenuhnya ke sekolah, karena sekali lagi misalnya kalau ada orang tua yang ngomong, nah ini udah bayar mahal-mahal kok, kenapa nggak boleh diserahkan sepenuhnya ke sekolah? Ya memang karena sekolah itu mungkin pembelajaran lebih ke formal ya Mas, maksudnya ke materi, ke mata pelajaran gitu. Kalau di sekolah kan memang ada pembelajaran khusus, mungkin lebih ke karakter yang bisa masuk ya. Terus nanti ada pembelajaran di lingkungan sosial. Nah itu juga mungkin kita sebagai orang tua memang harus pinter-pinter memantau perkembangan pengetahuan dan karakter anak. Nah ini kaitannya sama pembelajaran nih Mas, apa ya? Ini kan konteks pembelajarannya kalau tadi di sekolah, sekarang di rumah gitu ya Mas. Gimana sih Mas Hari untuk mungkin mulai mengenalkan gawai kepada anak itu mungkin di usia berapa kalau menurut Mas Hari? Apakah menunggu mereka sampai SMP atau SD atau gimana nih Mas Hari? Oke, karena pertama catatan ya, karena saya belum pernah punya pengalaman memiliki anak ya, yang jelas. Satu itu, tapi saya berkaca dari beberapa teman-teman saya yang di kantor ya, terutama yang mereka sudah berkeluarga dan beberapa sudah menyekolahkan anaknya. Memang nggak bisa dibohongin, sebagian sudah menyerahkan HP di usia ya SD lah ya, SD kelas 3, kelas 5. Kayak kalau Mas Wahid itu dia punya semacam ini, jam. Jadi ada hari di mana anaknya itu nggak boleh atau tidak ada aktivitas dengan HP. Jadi dalam satu minggu, jadi dikasih jam atau dikasih porsi. Jadi nggak sepenuhnya setiap hari pegang HP itu enggak. Nah, cuman sekarang kan begini, karena sebagian yang masih mengadakan sekolah dengan cara ini ya, online ya, secara daring gitu ya. Ya berarti tetap sebagian orang tua harus dia yang menyediakan fasilitas tersebut.
Misalnya anak yang mungkin nggak dikasih HP dari kecil, mungkin dia akan kesulitan ya ketika nanti ada pembelajaran tiba-tiba menggunakan HP. Biasanya dia mungkin Iya. agak kesulitan menggunakan teknologi tersebut. Tapi sebenarnya memang sih sebaiknya itu kalau di beberapa negara itu SMP ya, SMP kelas 3. Bahkan baru kelas 1 SMA mereka boleh Oh, menggunakan HP. Contohnya di Jepang. Di Jepang itu entah di animenya atau di kehidupan nyatanya mereka, SMP itu mereka hanya diperbolehkan bermain video game. Video game itu bisa kayak kalau di kita rental PS gitu ya. oh iya Teknologi iya. yang bisa mereka akses itu hanya itu dan komputer sekolah. Nah, ketika mereka SMA, mereka baru boleh mendapatkan HP pribadinya masing-masing. Jadi di negara maju pun seperti itu. Nah, ya kita Iya. tinggal gimana ya, di masyarakat kita kan memang itu culture ya atau budaya yang Iya berbeda, benar mungkin sih. nggak bisa distandarkan seperti itu. Agak sulit juga sih berbicara ini untuk anak mungkin ya kalau sekarang mulai memperkenalkan dari SD ya, SD itu SD kelas 5 menurut saya sudah boleh diperkenalkan, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Seperti yang saya katakan tadi di akunnya, akun HP itu kan bisa jenisnya itu untuk anak ataupun orang tua. Nah, dimulai dari kontrol itu. Jadi kita memang Oh, nggak bisa, kamu nggak boleh sampai ini, agak nggak bisa ya diterapkan di kita. Toh sekarang beberapa instansi juga kayak sekolah di tempat saya sudah mengharuskan menggunakan komputer apa mau nggak mau anak-anak juga harus belajar mulai dari mungkin SD kelas 5, kelas 6. Kalau di bawah itu boleh sesekali tapi benar-benar harus dibatasi. Kalau yang saya lihat di Mas Wahid dan beberapa rekan kantor lainnya, dalam 1 minggu dia hanya memperbolehkan 3 sampai 4 hari saja untuk bermain gadget. Pun itu dalam 1 hari tidak boleh lebih dari sekian jam seperti itu. Jadi memang harus ada jadwal. Nanti mereka akan terbiasa sendiri. Karena memang kadang kelemahan orang tua adalah ketika anak sudah menangis, dianggapnya dia kan kasihan jadinya ya. iya. Makanya dia menganggap itu harus dituruti. Nah, itu yang harus sedikit tega menurut saya itu. Karena berkaca dari lingkungan di sekitar. Tapi jika dari pengalaman sendiri tentu saya belum punya pengalamannya seperti itu. Oke, siap. Nah, ini kalau ngomongin soal tadi akun yang khusus anak-anak, itu ngaturnya dari mana, Mas? Apa kita Jadi buat Gmail gitu? kalau pertama kita daftar, itu kan ada Hmm. tuh tanggal lahir ya. Nanti dari Google juga Oh, akan tahu. Terus kita milih, kayaknya sih di awal itu ada milih akunnya untuk umum atau untuk anak. Jadi akun itu nanti bisa kita kontrol dari akun utama kita. Misalnya kita punya 2 HP ya. Yang satu ya. punya buat anak-anak lah. Anak-anak misalnya, kalau misalnya ada satu keluarga yang punya 3 anak, cukup dikasih satu HP dengan satu akun itu. Jadi untuk bergantian. Nanti kontrolnya itu bisa dari akun orang tua. Nah, di akun orang tua itu bisa menambahkan akun anak yang sudah dibuat. Nanti seluruh aktivitas dari HP si anak itu sudah bisa dilihat atau dikontrol oleh HP si orang tua. Bahkan bisa mematikan HP tersebut dari kendali ini. Yang penting terkoneksi dengan internet ya, sama-sama terkoneksi. Maka bisa kayak misalnya memblokir aplikasi tertentu dari HP orang tua aja. Jadi anak tidak tahu kalau aplikasi itu kita blokir. Maka secara tidak langsung di HP tersebut tidak bisa dibuka. Nah, jadi batas-batasannya bisa kita kontrol dari genggaman. Itu fungsi yang sudah disediakan Google sebenarnya cukup lama, cuman mungkin kurang populer karena ya kita tahu lah orang kadang beli HP udah beli aja, diloginin bikin email sembarang gitu kan. Iya. Kadang ngasihin tanggal lahir dan itu kadang sembarang karena pengennya cepet gitu kan ya. Penting login. Nah, itu mungkin pesan buat orang tua bisa lebih mencoba untuk mempelajari itu supaya nanti akunnya dibuat itu benar-benar untuk anak. Maka konten-kontennya pun akan terbatas ya. Jadi khusus anak-anak di situ. Karena di YouTube juga ada kan YouTube Kids ya. YouTube Kids itu Iya. tidak menampilkan konten misalnya kayak Deddy Corbuzier, terus Atta Halilintar itu tidak ada di situ. Ya adanya konten-konten edukatif lainnya. Jadi ya itu solusi sih menurut saya. Karena memang kita sudah terlanjur nyebur nih di teknologi. Ya maka kita tinggal solusi-solusi kecil seperti itu yang bisa diterapkan oleh orang tua untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, iya, iya, oke. Berarti memang untuk pembuatan akun dan apa ya? Misalnya kita memberikan HP kepada anak-anak pun juga bisa nggak sembarangan juga ya, Mas. Misalnya dari Iya, akunnya pun juga harus dikondisikan seperti apa karena itu nanti juga berkaitan dengan
rekam jejak kita di internet kan gitu ya Mas. Jadi itu Iya, berkaitan dengan betul. algoritma yang ada di sosial media yang digunakan. Nah ini berkaitan lagi yang berikutnya dengan algoritma. Ini mulai masuk algoritma ya Mas. Kalau ngomongin Iya, soal ini algoritma, berat ini ini. kan mungkin dari beberapa orang, bahkan mungkin saya masih awam ya. Tapi kalau yang saya dengar-dengar, algoritma ini kan sesuatu logika internet yang kemudian menuruti keinginan saya ya, mau menuruti keinginan pengguna. Misalnya saya sering cari di YouTube itu tentang otomotif. Nah, nanti konten-konten yang tampil ketika awal masuk YouTube itu nanti berkaitan dengan otomotif. Yang saya tahu seperti itu, Dok. Tapi kira-kira gimana Mas penjelasan algoritma ini, Mas? Oke, untuk mengawali ya, jadi algoritma itu kan sebenarnya adalah prosedur atau penghitungan matematika yang step by step atau langkah demi langkah untuk penghitungan, pemrosesan data, dan juga penalaran otomatis. Itu dasarnya dari situ. Hmm. Jadi Oh, semua hal yang berkaitan di internet itu adalah kombinasi antara matematika, fisika, ya kayak gitu. Jadi hal-hal hitung-menghitung atau ilmu sains itu ada di situ. Nah, itu algoritma ya. Nah, karena sekarang yang namanya algoritma itu udah canggih banget ya. Yang pertama, kita mengenal yang namanya Google Search ya, Google Search Engine atau mesin pencarian penelusuran Google. Terus dulu ada Yahoo, mungkin Yahoo sudah jarang sekali dipakai karena udah cinta. agak mau tutup ya. Terus ada Bing, ada Amazon dan lain-lain itu. Jadi di semua mesin pencari itu sudah ditanamkan yang namanya uh, SEO ya. SEO itu Search Engine Optimization atau optimalisasi mesin pencari. Jadi masing-masing sudah memiliki robot yang bisa mengenali kebiasaan dari penggunanya. Misalnya kita punya HP. HP kita login dengan akun A ya. Akun A itu digunakan untuk mencari barang-barang misalnya baju, terus ya fashion lah, mencari barang-barang fashion. Semua aplikasi yang ada di situ akan merekomendasikan hal tersebut. Karena itu tadi algoritmanya, karena udah dibaca oleh, ya bisa oleh Google, bisa oleh alat penelusuran lainnya, dan kalau kita mungkin nggak sadar ya, setiap kita mengetikkan sesuatu, itu kadang tercopy ke clipboardnya Iya. keyboard ya. Nah, dari situ ketika kita buka aplikasi lain, dia akan terpaste di mesin pencari aplikasi tersebut. Misalnya nih, saya nyari baju atau mencari spesifikasi HP di Google. Ketika saya buka Tokopedia atau buka OLX, hasil pencarian saya itu juga di-copy ke sana. Makanya kadang kita, loh, perasaan saya nggak ngetik ini di aplikasi ini kok, apa yang saya inginkan cari tadi kok sudah ada di sini, iklannya sudah muncul. Nah, itu yang namanya pembelajaran algoritma. Nah, sekarang sudah ada yang namanya AI ya, Artificial Intelligence. Nah, ini mesin otomatis yang kalau di film-film itu sudah menjadi musuh manusia. Kalau kamu nonton film Marvel itu, ya Avenger, nah itu ada namanya Vision ya, yang dia itu manusia buatan, robot yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Tapi Oh. pada tahap tercanggihnya, dia mempunyai informasi seluruh jagat raya. Seluruh kayak misalnya HP kita online, nomor rekening dan ATM kita kan online juga sekarang. Semuanya itu dia punya. Nah, itu ditakutkan oleh seluruh ilmuwan. Itu di film. Dan di kita sekarang, hal itu juga sedang ditakutkan. Karena uh, kalau manusia itu sebenarnya lebih cerdas daripada AI atau artificial intelligence itu. Tetapi sekarang gini deh, kita suruh ngitung 1235 dikali 475. Kita pasti harus butuh kertas ya. Iya. Ya kan? Tapi kalau Betul. AI itu tidak perlu lagi hal seperti itu. Dia akan langsung tahu hasilnya otomatis. Cepatnya kayak gitu. Nah, kalau sudah tahap AI, dia bukan hanya sebatas angka-angka saja. Bahkan kalau kita tanya di Google nih, oke Google, ya gitu ya, misalnya kita tanya, oke Iya. Google, maka dia akan tahu kita mau cari apa nih. Misalnya cuaca hari ini, dia akan langsung menampilkan seluruh data cuaca hari ini. Nah, itu kan sangat sangat cerdas ya. Itu yang namanya algoritma. Nah, mungkin kalau sekarang ini saya nganggapnya konteksnya YouTube juga ya. Di Iya. ini algoritma itu konteksnya ke YouTube juga. Akan saya hubungkan ke situ. Di YouTube dulu tuh ada yang namanya sekolah algoritma atau SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, di situ setiap orang yang punya YouTube itu pengen
halaman atau videonya itu nongol di paling atas, biasanya gitu. Atau ketika orang mencari dengan kategori tertentu, dengan judul tertentu, pengennya tuh video kita tuh selalu tampil di halaman-halaman awal. Nah itu juga hasil dari algoritma. Dia mempelajari kebiasaan kita bisa apa ya namanya ya, kita tuh bisa mencari trik supaya kita tuh bisa sejalan dengan algoritma tersebut. Misalnya, si algoritma ini kan anggaplah mesin super canggih, pikiran super pintar gitu ya. Kita pengen video YouTube kita misalnya tentang cover lagu Peter Pan Bintang di Surga. Nah, kita tuh bisa mengikuti supaya algoritma itu bisa masuk ke video kita. Caranya dengan judul. Nah, judul terus dengan thumbnail, lalu deskripsi, dan juga tag. Nah, itu yang dulu tuh masih menjadi rahasia para YouTuber ya, YouTuber zaman dulu tuh benar-benar pelit dengan informasi itu. Jadi gini, ada satu tool atau alat untuk mencari tahu. Misalnya kita ketik Peter Pan. Nah, nanti ketika dimasukkan ke software tersebut, itu akan tahu kata atau kata Peter Pan itu sudah dicari berapa ratus kali oleh orang-orang di internet. Nah, itu yang namanya tool untuk mengakali algoritma. Jadi memang algoritma pinter ya, terus AI juga pinter, tapi selalu ada orang-orang, terutama di Indonesia, selalu ada orang yang menciptakan software supaya lebih pinter daripada algoritma. Nah itu sangat rumit banget, sangat rumit. Dan kalau misalnya kamu seorang YouTuber atau Instagram, itu bisa juga mendongkrak viewer, terus mendongkrak retensi, dan juga bisa juga menciptakan lingkaran sendiri supaya ketika ada orang lain yang membuat video dengan tema sama, itu nanti bermuara ke videomu. Nah, itu fungsinya algoritma di YouTube atau internet ya gitu. Misalnya selain YouTube juga penjualan. Kalau kamu misalnya jualan di taruhlah Tokopedia dan Shopee ya, itu juga mereka di belakang engineer-nya Tokopedia dan Shopee itu juga mengambil algoritmanya dari Google juga. Nah, jadi kalau misalnya kamu nggak pinter-pinter di zaman sekarang ya, nggak pinter-pinter di bagian itu, biasanya toko kita atau toko yang misalnya kita jualan di Shopee, nggak mau muncul nih di kolom pencarian atas. Baru kita scroll ke bawah banget, baru tuh tokonya kita nongol gitu. Karena apa? Karena kita nggak mempelajari algoritma itu, kita nggak tahu tren yang sedang terjadi. Nah, jadi algoritma juga bukan sebatas kita menebak apa yang paling sering dicari, tapi kita juga harus pinter membaca tren. Biasanya tuh yang tren paling cepat itu di Twitter ya. Kalau Twitter itu kan misalnya ada trending topik nih di awal atau di halaman-halaman trending topik atas. Biasanya itu juga akan ngaruh ke algoritma. Dia akan ngikutin kebiasaan orang dalam waktu beberapa jam terakhir, lalu diterapkan ke algoritma-algoritma yang ada di aplikasi lain, misalnya YouTube, terus di pencarian Google, website. Nanti dia akan ngikutin. Maka ketika kamu kan ada nih di Twitter lagi trending ini, terus ada orang bikin konten itu di YouTube, maka dia akan cepat banget naiknya. Jadi peluang ya, selain emang algoritma itu udah paten, udah ilmu yang udah sebuah alat yang sangat cerdas, kita juga harus membaca tren yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi misalnya kita YouTuber awal-awal nih, kadang agak susah. Ya kita ngikutin konten yang misalnya ngikutin berita yang sedang heboh aja, biasanya itu lebih cepat, tapi ada yang dikorbankan yaitu kualitas biasanya. Kan kalau ngedit video cepat biasanya juga kualitasnya kurang. Itu ya algoritma yang saya tahu ya, yang saya pelajari. Tapi menurut saya algoritma ini juga ketika nanti pada tahap tertentu dia itu hanya bagian sampingan saja. Misalnya nih, kayak YouTuber-YouTuber yang udah gede, contoh aja Deddy Corbuzier. Apa dia pernah menulis deskripsi di video YouTube-nya? Dia hampir nggak ada deskripsi video, dia hanya judulnya heboh aja. Tetapi karena dia sudah punya massa yang sangat besar, maka algoritma itu hanya berpengaruh 10% saja ke channelnya dia. Nah itu ibaratnya dia udah punya kolam yang sangat besar, maka dia akan selalu basah di tengah-tengah. Apapun yang dia lakukan, dia akan selalu basah, tidak akan kering. Nah itu algoritma. Jadi kalau memang kita di awal pemula itu algoritma penting banget, belajar itu penting banget. Tapi kalau udah berada di tahap tertentu, algoritma itu biasanya ya hanya sebatas kita memastikan bahwa kita berada di jalur yang sesuai dengan orang-orang lain gitu aja sih. Jadi memang agak rumit
belajar algoritma ini. Kalau Iya. misalnya ada lagi nih, yang saya masih heran nih ya, dengan Google dan YouTube, kadang saya baru batin nih, kok saya kepikiran ini, tiba-tiba buka YouTube, saya belum ngetik apapun, yang saya pikirkan itu sudah ada di situ. Itu kadang ini Oh, gitu. sebenarnya kamera HP saya yang disadap atau mic di HP saya yang disadap atau gimana. Sering banget, Iya, dan iya. itu bukan hanya terjadi kepada saya ya. Misalnya baru batin, wah ini kalau beli baju ini kayaknya bagus nih. Tiba-tiba lihat halaman website tertentu udah ada iklan baju yang ada di pikiran kita. Itu kan Oh, ya sebagai contoh mengerikannya sebuah algoritma atau artificial intelligence itu menurut saya mungkin akan terjadi 50 tahun lagi. Ya semoga enggak lah. oh, Karena kita lihat dampaknya sekarang beberapa pekerjaan ya itu sudah diambil alih oleh robot. Ya karena apa? Ya karena algoritma sudah diterapkan ke mesin-mesin komputer sehingga mereka sudah bisa memiliki artificial intelligence dan bisa bergerak sendiri tanpa menguras tenaga. Jadi sebuah perusahaan bisa menghemat buat gaji karyawan dan mesinnya itu bisa bekerja 24 jam. Nah itu wis. mengerikannya sudah terasa di situ. Tinggal nggak tahu nanti 50 tahun lagi algoritma akan seperti apa, artificial intelligence atau AI itu akan secanggih apa, kita nggak tahu. Ya itu Oh, yang mengerikan. iya. Mengerikan ya Mas. Jadi iya sih, memang beberapa kali. Kalau yang saya tahu itu malah ketika misalnya kita cari ya di Google ngetik sesuatu, misal katakanlah kalau ini kaitannya sama pembelajaran ya Mas. Menulis teks eksposisi. Saya misalnya baru menulis teks gitu, langsung ada muncul prediksi pencariannya. Nah Oh itu kan kayak iya. kalau itu kan yang nggak lebih mengerikan daripada yang Mas Ari tadi ya. Baru kepikiran ini terus nanti internet sudah menampilkan. Itu kan juga sangat sangat Hmm. mengerikan ya. Ini kalau Iya. ngobrol soal soal algoritma ini sangat panjang dan mungkin tidak selesai untuk diobrolkan satu kali duduk gitu ya. Nah, kenapa kemudian algoritma ini penting? Karena tadi berkaitan dengan mungkin ya pengawasan dari orang tua ketika kita hanya menyerahkan HP yang punya email orang tuanya yang sudah dewasa gitu. Kadang kan juga jadinya nyampur ya Mas kontennya. Maksudnya Iya, ketika orang tua campur. kesukaannya ini otomotif, terus anaknya kan belum tentu juga suka otomotif kalau kita apa ya, kita hanya berikan dengan email kita sendiri. Nah, kenapa ini penting ya? Karena itu tadi kita harus mengenal, karena internet itu kayaknya gimana ya? Kayak sudah bisa membaca pikiran, kesenangan pengguna gitu ya, Mas. Makanya Iya, itu iya. yang sangat sangat mengerikan. Nah, kalau membicarakan soal algoritma ini, Mas, kenapa kok seorang konten kreator ataupun youtuber nggak harus youtuber sih, misal Instagram atau selebgram ataupun TikTok, kenapa mereka itu yang dikejar awal adalah algoritmanya? Sehingga yang tadi seperti Mas Ari katakan, yang kita kan hanya mengikuti tren gitu ya. Sehingga karena mengikuti tren akhirnya ngeditnya sembarangan. Terus konten-kontennya kadang ya kurang bagus katakanlah gitulah. Hanya untuk mengejar itu tadi algoritma tadi. Itu kenapa Mas? Oke ya, biasanya beberapa dari konten kreator dia memang ya punya basicnya, terutama basic teknik informatika ya. Dia mungkin pernah belajar di sistem informasi juga. Biasanya dia akan lebih mudah untuk memahami bagaimana sih dunia internet itu bekerja, bagaimana kebiasaan orang-orang itu bekerja. Nah ini juga ada pengaruhnya juga dari survei sih sebenarnya, survei beberapa mesin pencari misalnya, dia kadang kita ngisi survei ini itu biasanya untuk data-data seperti itu. Terus dari kebiasaan seseorang dalam belanja sesuatu itu juga akan dikumpulkan datanya. Nah data-data itu biasanya mereka simpan, mereka olah, lalu dikembangkan sendiri. Siapa yang mengembangkan? Yaitu mesin pencari Google dan artificial intelligence itu ya. Jadi mereka sudah bisa memikirkan sendiri, lalu dari satu informasi yang mereka serap, misalnya kayak tadi Mas Riyadi ngetik teks eksposisi atau apa,
dia Iya. akan langsung langsung bikin perhitungan sendiri di situ sesuai dengan pengertian algoritma di awal ya, sebuah prosedur step by step untuk penghitungan, pemrosesan hingga penalaran otomatis. Maka si mesin pencari itu akan mengumpulkan data. Dari data itu pun akan dikembangkan sendiri. Jadi memang sudah super super canggih. Nah, yang dikejar oleh konten kreator biasanya bagian itu, bagian di mana kita memanfaatkan algoritma itu supaya trafiknya bagus, supaya di awal-awal itu kerja keras kita bisa terbayar. Ya standarnya YouTuber biasanya viewer banyak ya. Nah mereka kan pengen mengoptimalkan. Tapi nggak jarang loh, misalnya mereka sudah belajar SEO, sudah belajar buat bikin tag yang bagus, judul yang bagus, tapi masih mungkin anggap aja view-nya jelek ya, masih kok saya sudah berusaha maksimal, tapi kok gini-gini aja view-nya. Biasanya ada juga yang dia cuma video nggak jelas, tapi Iya. tiba-tiba penontonnya sampai 10 juta. Nah, Nah, mungkin gini, itu. orang pintar akan kalah dengan orang beruntung juga berlaku di internet. Iya. Menurut saya juga begitu. Ya, jadi algoritma itu juga mungkin bingung. Kan gini, meskipun algoritma sangat pintar, yang mengontrol itu tetap masyarakat. Kita juga yang nonton. Misalnya ada video receh nih, durasi cuma 1 menit. Tapi kok bagi kita lucu dan bagi kita itu video yang sangat menarik. Tiba-tiba semua orang tahu, nontonin semuanya. Maka algoritma itu menganggap mungkin sesuatu yang tak terduga ya. Itu enggak, ini kan belum masuk ke database kita, ini belum ada tapi kok orang-orang pada suka. Nah, mulai dari situ si AI-nya tadi mempelajari itu dan mereka akan menaikkan langsung. Jadi ya ini seperti manusia juga karena dia sudah hidup di internet, si AI itu ya artificial intelligence, dan dia sudah memproses situasi dan keadaan sehingga dia memanfaatkan itu supaya si konten kreator yang videonya nggak jelas tapi banyak ditonton itu langsung naik ke atas. Nah nggak jarang juga yang belajarnya udah mati-matian bikin konten bagus tapi view-nya mungkin cuma ya segitu-segitu aja, masih Iya. masih di luar ekspektasi atau keinginan. Karena yang melakukan hal itu nggak 1 atau 2 orang, cukup banyak. Sehingga mungkin cepet-cepetan ya si algoritma ini juga akan mendeteksi mana yang lebih cepat. Mungkin punya kita udah bagus, tapi dalam daftar misalnya ada 1 juta orang yang melakukan hal yang sama. Mungkin dia berada di urutan ke 500.000. Sebenarnya tagnya, judulnya itu udah bagus, udah masuk ke pencarian yang populer. Tetapi kan yang populer kadang nggak cuma satu, cukup banyak. Nah, kadang yang kayak gitu, yang nggak terduga malah justru yang lebih cepat naik. Ya, apa ya, karena YouTube itu juga sekarang dia itu setiap tahun atau setiap setahun 3 kali dia selalu memperbaiki optimasi dari search engine-nya. Jadi kan ada nih kadang YouTube down ya, karena hal-hal seperti itu. Misalnya dia ingin lagi memperbaiki mesin pencarinya, terus dia memperbaiki database. Nah itu juga yang dilakukan oleh pihak YouTube sama Google. Jadi ya itu kayak manusia yang disekolahkan seumur hidupnya. Maka dia, karena komputer itu kan punya ruang penyimpanan tak terbatas lah, anggap saja ya. Ketika di internet tak terbatas, dia akan terhubung ke seluruh perangkat yang ada di dunia yang sama-sama terkoneksi ke internet. Maka dia punya sesuatu yang lebih cerdas daripada kita, daripada manusia. Kayak tadi, dia udah bisa loh, kayak misalnya nih HP iPhone ya, dia sudah bisa mendeteksi wajah kita secara 3D. Sehingga kalau di Android itu kan misalnya kita pakai face unlock ya, face unlock itu kalau orangnya mirip nih, bahkan orang itu kita foto terus dijejerin di depan layar HP, itu face unlock-nya akan mendeteksi kalau itu orang yang punya, maka HP bisa dibuka kuncinya. Tetapi kalau iPhone itu nggak bisa, karena dia 3D. Nah, jadi sudah secanggih itu untuk ini sesuatu yang mengerikan menurut saya. Kembali Oke. lagi ke situ. Iya sih. Kalau memang sih, Mas, kadang-kadang saya juga merasa seperti itu. Misalnya pernah beberapa kali jadi apa ya, nggarap video buat YouTube gitu ya. Udah susah-susah cari tema, susah ngedit, susah apa namanya, syutingnya. Lalu nggak ada yang nonton. Jadi kan itu yang membuat membuat saya dan teman-teman itu akhirnya ya wes lah mungkin ini bukan rezekinya gitu. Tapi ada Iya. juga ya teman saya yang eh, beberapa waktu lalu itu dia itu sempat ngena algoritma tapi di TikTok.
Jadi saya tanya kan, loh, ini penontonmu kok banyak banget sampai 100, awalnya itu 100 ribuan. Terus akhirnya beberapa hari kemudian bahkan kalau di TikTok kan ada ini ya Mas, penggunaan sound itu ya, Oh yang iya. ya ada sound original lalu berikutnya yang pengguna lainnya. Nah dia itu sampai videonya itu sampai nomor urutan keempat, sampai hampir Hmm, 1 M lah, 1 juta. Terus saya tanya, kamu kok bisa kayak gitu? Wong aku aja yang mikir konsep, lalu videonya seperti ini, nggak dapat FYP gitu. Terus akhirnya dia dia jawab, gini, apa namanya? Ya wis tau, ora usah mikir aneh-aneh. Jadi gawe konten, ya gawe konten wae, meskipun konten sampah gitu. iya. Katanya sampai seperti itu. Dan wah ini yang membuat beberapa orang itu jadi down ketika dia ingin terjun ke apa namanya konten kreator, misalnya YouTube ataupun TikTok seperti itu. Nah kalau ini kan memang susah ya Mas untuk mendapatkan algoritma. Misalnya kalau di YouTube, biar YouTube itu membaca konten kita gitu loh. Susah ya Ya, Mas. susah memang, tapi gini sih sebenarnya. Misalnya nih, kita bahas gadget ya, bahas HP. Mungkin kalau HP-HP tertentu sudah banyak ya, misalnya kita pengen bahas iPhone 13. Di hari itu mungkin sudah ada, pas launching sudah ada ratusan yang bahas. Nah, kita tinggal cari sisi lainnya aja sebenarnya. Dan memang sebaiknya kita nggak usah perlu pusing dengan algoritma itu, nggak usah terlalu pusing memikirkan bagaimana tag yang harus supaya nyantol di Google. Yang terpenting adalah sebenarnya kita bisa cari, misalnya kita ketik iPhone 13 di kolom pencarian YouTube. Biasanya kan udah ada daftar tuh ke bawah. Thread yang pernah dicari oleh orang lain atau populernya nih. Ya, Biasanya itu bisa kita taruh di tag-nya. Di YouTube kan itu ada tag ya. Nah, kita bisa taruh tulisan-tulisan itu di tag video kita atau nanti dimasukkan ke kolom deskripsi. Dikasih hashtag lah gitu ya supaya nyantolnya itu gampang. Ya, jadi kalau memang kita nggak bisa bikin lebih baik, maka lebih baik kita bikin yang beda. Kayak gitu. Jadi orang kalau misalnya kita pengennya video cover nih, cover lagu. Biasanya cover lagu gitu kan nggak pernah sama ya, instrumennya iya, nggak pernah sama dengan lagu aslinya. Karena kalau sama, ya ngapain aku nonton ini, yang asli lebih bagus. Nah, seperti itu. Kayak kasusnya yang Payung Teduh itu kan, dia mungkin nggak main algoritma, tapi karena si Hanindia itu ya, itu iya, covernya lebih bagus. Itu view-nya jauh lebih banyak daripada lagu aslinya. Ya, iya, benar. contoh-contohnya kayak gitu. Jadi memang antara kita kalau mau sama ya mungkin nggak akan lebih baik daripada yang aslinya, atau yang sudah ada, sekalian dibedakan saja. Kemungkinannya dua nih, kalau nggak bagus banget ya mungkin biasa-biasa aja. Kalau jelek sih nggak menurut saya. Iya, iya Karena benar. gini, sejelek-jeleknya video kita itu nggak pernah di YouTube yang namanya 0 views itu hampir nggak pernah ya. Selalu ada. Saya pernah ketemu ya dengan salah satu YouTuber itu di Cirebon waktu itu. Dia berprinsip gini, kalau misalnya hari ini saya buat video satu nih, yang nonton 100, target saya itu 10.000, maka dia akan membuat video hingga banyak. Dia nganggapnya satu video 100 view nganggapnya. Maka dia akan membuat video sampai 100 itu bisa dikalikan dan menghasilkan 10.000. Kalau kita nggak bisa ngasih dengan kualitas, kita bombardir dengan kuantitas. Dia berprinsip seperti itu. Ada Oh, benernya juga memang, keren, tapi keren, itu keren. akan menyiksa diri sendiri. Karena kita harus ngegas, bikin konten terus. Ya. Selalu ada cara sih menurut saya untuk memaksimalkan bagaimana konten-konten kita bisa nyantol di algoritma. Terus biasanya nih algoritma itu juga agak lucu ya menurut saya. Jadi konten-konten yang berbau dewasa, berbau lucu, berbau horor, biasanya akan lebih mudah ditemukan, lebih mudah direkomendasikan. Tapi konten-konten yang pendidikan itu agak sulit dicari. Contohnya gini, membuat pementasan drama, itu video-video kayak gitu masih sedikit tuh yang bahas, dan video pembelajaran itu sangat-sangat agak susah dicari menurut saya ya, terutama di YouTube. Kalau di website itu banyak, misalnya artikel-artikel dari hasil tugas lalu diupload ke website. Biasanya kita nemuinya kayak gitu. Nah, mungkin itu juga peluang, karena kan kita mikir gini, sebuah mata kuliah atau mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, biasanya dia akan selalu digunakan karena
setiap tahun itu kan selalu ada murid baru yang mata kuliahnya itu sama biasanya. Itu aja, tapi kadang mau nyari konten karena penyedia kontennya sedikit. Mungkin itu juga berdampak ke algoritmanya yang kurang banyak atau kurang variasi. Nah, kalau konten misalnya nih, kamu nonton jurnal Risa ya, jurnal Risa itu kan tentang horor gitu ya. Karena yang suka banyak, yang nyari juga banyak, maka database-nya cukup banyak di situ. Tapi kalau kita nyari yang bermanfaat, misalnya nih, nyari tentang penelitian di Samudra Hindia, karena mungkin hampir nggak ada, maka akan susah, algoritma pun tidak nyandak sampai ke situ. Nah, jadi mungkin peluang nih, kalau ada beberapa sih teman-teman kita itu ya, ada yang dia membuat YouTube dari hasil dia ngajar, itu ada. Menurut saya itu bagus, karena bisa selain itu portofolionya dia itu bisa buat nginget-nginget suatu saat, misalnya saya lupa dengan materi ini, saya bisa buka YouTube saya, kayak gitu. Itu adalah beberapa teman-teman kita dari Bahasa Indonesia, ada yang di situ mengkhususkan diri membuat channel pendidikan. Tapi jujur aja ya, memang view-nya kurang. Tinggal kita rajin-rajin nge-share aja ke orang-orang yang memiliki kepentingan untuk akses konten itu. Kalau Bahasa Indonesia itu banyak sebenarnya yang dibahas. Kayak pemetaan drama, pembuatan film, itu menurut saya konten yang selalu dicari di masa-masa tertentu atau di tahun-tahun tertentu. Kan setiap tahun pasti ada lah mahasiswa baru yang mengambil mata kuliah kayak gitu ya. Nah, itu peluang menurut saya. Dan itu masih sedikit yang menyediakan dibanding dengan konten hiburan. Memang susah ya Mas kalau ngomongin soal algoritma ini dan tadi sih bener orang beruntung tadi apa ya? Orang pintar akan Orang kalah pintar. sama yang beruntung. Iya. Itu memang benar. Kalau yang sempat trending waktu itu juga ada Mas, yang 2 jam nggak ngapa-ngapain, itu kan sampai trending juga kan. Iya betul-betul. Itu cuma diem 2 jam dan nggak ngapa-ngapain trending. Terus ada lagi yang membuat konten unik sih, itu menurut saya unik sih. Terus yang kedua ini tutorial bernafas, misalnya itu juga sampai yang nonton ratusan ribu, bahkan mungkin sekarang sudah jutaan gitu. Itu memang beruntung sih. Dan menurut saya, kalau saya sendiri memang apa ya, lihat konten-konten kayak gitu itu kayak ini loh, apa sih? Kayak unik aja loh Mas. Maksudnya unik, unik. Sehingga akhirnya banyak orang yang nonton. Terus bahkan kalau yang 2 jam nggak ngapa-ngapain itu kayaknya Tami Aule itu pernah komen di situ loh. Gara-gara ya itu viral gitu. Aduh, memang ya itu kan kreativitas di luar pemikiran banyak orang. Dia punya ide seperti itu sangat langka itu. Dan nggak ada loh sebelumnya tuh, nggak ada yang kepikiran bikin konten kayak gitu. Tapi dari situ orang-orang akan lebih banyak ini lagi, kreativitasnya lebih liar lagi nanti. Nanti akan ada inilah gitu. Jadi satu kreativitas yang di luar kebiasaan itu akan memunculkan kreativitas baru nantinya. Dan itu ya menurut saya bagus sih. Jadi bervariatif lah, kita punya banyak tontonan yang lebih banyak. Tapi ya tentu saja filternya ya di kita pasti ada yang bagus, ada yang mungkin kurang bermanfaat, pasti ada gitu. Oke, gitu ya Mas. Tadi ada yang komen Mas, ini mungkin temannya ya. Siapa nih? Cueng. Mas Cueng, ya itu timnya Mas Wahid itu, Mas Cueng Club. Oh ya, mantap ilmunya. Oke, terima kasih Mas. Nah, ini pembicaraan yang sangat menarik ya soal media dalam pembelajaran dan algoritma ini. Nah mungkin ini nggak bisa selesai diobrolkan dalam satu waktu, tapi mungkin beberapa kali mungkin juga belum selesai karena obrolannya sangat kompleks dan panjang. Tapi pada kalau ada bukunya, ada kok bukunya itu tebel banget ya, buku tentang SEO atau tentang algoritma itu tebelnya minpun. Saya pernah lihat di Gramedia itu dan harganya sangat mahal, sampai 475.000 kayaknya. Oh, itu soal algoritma ya Mas? Hanya membahas itu, algoritma, SEO, dan mungkin tentang optimasi website ya, search engine dan lain-lainnya. Saya ya nggak ada kepikiran buat beli sih. Ya, sangat menarik obrolan malam hari ini, tapi pada dasarnya yang saya tangkap memang sekarang kehidupannya sudah mengarah ke zaman digital dan dunia internet itu sepertinya sudah kayak mendarah daging pada kehidupan masyarakat sekarang. Namun yang harus disadari adalah keberadaan internet ini
tetap punya dampak positif, tapi tetap juga punya dampak negatif. Bergantung kita yang sebagai pengguna yang bisa mengontrol itu. Nah, sebagai penutup Mas, mungkin bolehlah closing statement dari Mas Ari sebelum kita mengakhiri obrolan pada malam hari ini. Apa ya, agak bingung juga sih. Menurut saya gini ya, ketika kita punya fasilitas, terus kita melihat ada orang yang memiliki sesuatu yang seperti kita miliki, kan biasanya satu orang dengan alat yang sama selalu punya output yang berbeda. Nah, kita bisa tuh memaksimalkan apa yang kita punya dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Teknologi sudah sangat canggih, terus kreativitas juga mungkin tidak ada yang membatasi lah ya, tinggal pinter-pinternya kita. Dan menurut saya sih tinggal diseriusin aja buat kita supaya kita bukan menjadi bagian yang memberikan dampak negatif. Karena daripada kita ngomong melarang orang lain, ya sudah, kita aja yang memberikan dampak positif. Maksudnya kita berperan menjadi satu dari 100 orang, itu lebih baik memberikan sesuatu yang berbeda dan sesuai dengan apa yang kita kampanyekan. Misalnya kita, ya udah, kita pengen internet itu segalanya positif, kita internet itu bermanfaat, ya kita jadi pemeran di situ, jangan hanya jadi penonton dan komentator saja. Oke, betul, sangat menarik closing statement dari Mas Ari. Nggak terasa ini Mas sudah 1 jam lebih ya. Ini lebihnya hampir 15-an menit kita ngobrol soal media dan pembelajaran dan algoritma. Terima kasih Mas Ari atas waktunya. Mungkin kita bisa lanjutkan di obrolan berikutnya. Kalau Mas Ari nggak sibuk ya, karena ini sangat sibuk Mas Ari. Oke, terima kasih Mas atas kesempatan dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Nanti barangkali ada teman-teman yang mau menonton lagi, boleh langsung nonton di feed Instagram saya. Dan juga kalau mau tanya-tanya soal kehidupannya Mas Ari, boleh langsung follow ya Instagramnya Mas Ari di Ardi Kurnia 13. Oke, gitu saja Mas. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Sehat selalu Mas, sukses terus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas.